Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, karena pada fitrahnya manusia menginginkan kebahagiaan, keselamatan, kenyamanan. Ya. Namun banyak sekali ya, di antara kita yang lalai dengan keselamatan dan kebahagiaan yang prioritas di dalam hidup kita. Ayat Al-Quran yaitu surat Tahrim yang sangat terkenal, selamatkanlah dirimu dan keluargamu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul aliyyul azim. Tema utamakan keselamatan diri dan keluarga ini diambil dari Al-Quran, yaitu surat At-Tahrim ayat 6 yang telah saya bacakan tadi, potongan demi potongan satu ayat suci ini. Memang ayat ini saya rasa sering kita dengar dan sering disampaikan oleh para dai, mubaligh di berbagai majelis, karena memang setiap dai atau mubaligh dalam setiap menyampaikan kajian tema yang disampaikan itu pertama pesannya itu untuk dirinya sebelum orang lain, dan itu sesuai dengan ayat ini, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Dan ini pesan ini terutama bagi orang-orang yang beriman, yaitu karena itu seruannya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ditekankan, dipesankan bahwa dalam mencapai keselamatan, kebahagiaan itu memang prioritasnya adalah pertama dirinya sendiri, kemudian keluarganya karena dirinya adalah bagian dari keluarga, kemudian masyarakat karena juga bahwa dia sebagai anggota masyarakat, bagian daripada masyarakat ini. Bagaimana ayat ini untuk meyakinkan kita ya, dengan keyakinan surga dan neraka yang hari ini mungkin banyak dijelaskan dalam permasalahan agama tentang pembuktian adanya hari kehidupan akhirat kebangkitan ya, antara surga dan neraka. Ya, sebelum saya menjawab, saya tadi ingin menyampaikan mengenai makna yang bisa kita pahami dari ayat itu. Saya merujuk pada ucapan Imam Ali mengenai ayat tersebut yang merupakan tafsir atas ayat itu. Beliau mengatakan, alimu anfusakum wa ahlikum wa adibuhum, yakni ajarilah dirimu, keluargamu, dan didiklah mereka. Di sini ada dua bentuk, dua perkara yang menjadi pengantar untuk bisa menjaga diri dan keluarga dari azab, dari siksa api neraka. Yang pertama, bahwa setiap manusia itu memerlukan pengajaran, memerlukan ilmu. Dia harus mendapatkan pengetahuan yang berhubungan dengan dunia akhiratnya, kehidupan nantinya, dan kemudian tidak hanya dirinya tetapi juga dia bertanggung jawab untuk menyampaikan apa yang dia ketahui ilmunya kepada orang lain, terutama orang-orang yang paling dekat, yaitu orang-orang rumah, ya, keluarganya. Kemudian selain pengajaran itu juga perlu tarbiyah, yaitu perlu pendidikan, perlu adab, yakni wa'adibuhum, didiklah mereka itu dengan pendidikan, ya, dengan pengarahan, ya, dengan penyuluhan,
dengan contoh-contoh ya. Terutama tugas ini bagi kepala rumah tangga yang memang mas'uliyahnya sangat berat, lebih banyak daripada tugas dia di tengah masyarakat. Dan ini banyak ayat-ayat yang menunjukkan prioritas kepada keluarga sebelum orang lain. Ya, tentunya setiap manusia itu ada hubungan, ada kaitannya dengan masyarakat yang lebih luas. Itu yang kira-kira secara garis besar yang ingin saya sampaikan mengenai makna, salah satu makna atau tafsir daripada ayat ini. Imam Ali mengatakan alimu anfusakum wa ahlikum. Jadi kita sendiri harus mengajarkan kepada diri kita sendiri dan keluarga kita. Artinya ya kita dituntut untuk belajar, untuk menimba ilmu, untuk memperdalam ilmu agama yang kaitannya dengan keselamatan, kebahagiaan di dunia, dan lebih lagi yaitu urusan akhirat, kehidupan yang abadi nanti. Nah, kemudian mengenai pembuktian hari kebangkitan, hari kiamat, hari mahsyar, hari akhirat yang di dalamnya ada surga, ada neraka, tempat akhir kehidupan manusia yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak disampaikan, diterangkan mengenai adanya kehidupan ini. Bahkan kita sering mendengar ayat-ayat agar kita ini beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, Allah sebagai mabda, sumber keberadaan kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita di sisi Allah berada di dalam kehidupan yang memang diabadikan, entah di surga atau di dalam neraka. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha, bahwa hari kiamat atau hari akhir itu akan datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Jadi Al-Quran ini menekankan tentang adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat, bahwa orang-orang manusia, umat manusia yang sudah mati, semuanya akan mati, dan setelah semuanya mati, kemudian Allah bangkitkan. Mereka dibangkitkan lalu dikumpulkan. Dan peristiwa ini yang akan datang ini entah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kepastian adanya hari kebangkitan menurut Al-Qur'an itu sudah pasti. Lalu bagaimananya itu digambarkan di dalam Al-Qur'an. Misalkan di dalam surat Yasin itu disebutkan pertanyaannya, man yuhyil 'idhama wa hiya ramiyah, qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Siapa yang menghidupkan tulang belulang ini? Artinya manusia mati, dikuburkan, lalu dia hancur, lebur dengan tanah, bahkan sampai pada tidak ada jejaknya sudah sekian masa yang lama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwa Allah lah yang akan menghidupkannya, Allah lah yang akan membentuknya, menciptakannya, sebagaimana Allah menciptakan manusia dari tanah, ansha'aha awwala marrah, sebagaimana yang Allah ciptakan di saat pertama dalam penciptaan manusia. Itu dari sisi dalil naqli ya. Itu salah satu bentuk penggambaran tentang hari kebangkitan. Juga Al-Quran juga menggambarkan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian, Allah menghidupkan dan mematikan. Begitu ya, seperti misalkan tumbuhan ini hidup, kemudian mati, tapi hidup lagi. Misalkan buah-buahan
yang kita makan, tinggal bijinya. Nah, bijinya ini bisa tumbuh lagi menjadi sebuah pohon. Dan begitu seterusnya. Kalau kita misalkan seperti saya, umur saya 40 tahun sekian, 40 tahun lebih. Kemudian kalau saya punya tanaman di depan rumah, saya perhatikan sampai tumbuhnya itu 1 tahun lamanya, itu mengalami perubahan-perubahan, dan tanaman itu bisa mati dalam 1 tahun, kemudian tumbuh lagi dalam 1 tahun juga mati, kemudian tumbuh lagi. Nah, kalau saya misalnya umur saya 40 sampai 50 tahun, saya menyaksikan kehidupan dan kematian makhluk hidup dalam 40 sampai 50 kali. Dan begitu juga Al-Quran juga menggambarkan tentang proses perubahan, perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti keberadaan kita sebelumnya berada di rahim ibu, dan di dalam rahim ibu mengalami proses perubahan-perubahan. Nah, kita dari kehidupan, perubahan itu maksudnya dari benih, kemudian menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, lalu ada tulang belulang dibungkus, kemudian menjadi sebuah janin dan siap untuk lahir ke dunia. Nah, begitu seterusnya. Itu adalah penggambaran adanya perpindahan alam yang terjadi pada diri kita, lalu juga mengalami perubahan. Kita di dunia ini mengalami perubahan yang kemudian sampai pada tahap kematian itu merupakan perpindahan dan perubahan dari jasad ini yang nantinya hancur, tapi nanti bisa terkumpul, terbentuk lagi, dan itu memang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil Al-Qur'an. Banyak sekali ya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bicara tentang akhirat, karena di situ ada dunia selalu disandingkan dengan kalimat akhirat ya. Kata dunia dengan akhirat. Jadi awal dengan akhir, kemudian kematian, surga dan neraka, dan ini menjadi satu dalil nakli, artinya bukti otentik bahwasanya Allah berfirman tentang akhirat, tentang kematian, tentang surga, tentang neraka di dalam Al-Quran, meskipun tidak seorang pun pernah menyaksikan langsung. Artinya dibutuhkan keimanan dalam hal ini. Di dalam akal kita melihat tumbuh-tumbuhan yang tadinya tidak ada, yang bisa tumbuh dari biji yang kecil menjadi pohon yang besar. Artinya Allah ciptakan sesuatu dari ketiadaan, dia mampu ya. Kalau dari ketiadaan dia mampu, apalagi kalau memang asalnya sudah ada dan sudah ada bahan-bahannya. Sudah ada bahan-bahannya, dan di situ manusia diminta pertanggungjawabannya ya. Mungkin di sini bahasan ini banyak sekali di dalam kenabian, tujuan-tujuan pengurusan dan lain sebagainya.